kalau kita sudah mengenal Allah gitu, lalu bagaimana cara agar menanamkan Allah itu ada di hati kita gitu, senantiasa kita bisa ingat, bisa tahu gitu. Ya. Menanamkan bisa sadar akan adanya Allah itu balik lagi kepada mengenal Allah. Sadar akan, jadi gini, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan yang seringkali diulang-ulang oleh para ulama. Yang pertama adalah iman. Iman artinya adalah kepercayaan, adalah keyakinan, itu iman. Iman itu nanti akan dibahas lagi. Yang kedua adalah Islam. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Lebih tepatnya kalau mau digampangkan adalah kalau iman itu berkaitan dengan perkara non fisik, maka semua rukun iman itu perkara non fisik. Nggak ada fisik tuh. Oh iya benar. Maka kita kalau ditanya apa beda rukun iman sama rukun Islam, rukun iman nggak ada urusan fisik. Urusannya kepercayaan aja itu. Semuanya non fisik. Iya betul. Tapi kalau rukun Islam itu akan semuanya fisik. Sholat itu fisik, syahadat pertama fisik. Nah, berarti iman ada, kemudian Islam. Di atasnya ada ihsan. Ihsan ini disebut dengan muraqabah atau pengawasan Allah. Kita merasa bahwa Allah senantiasa itu ada ke kita. Kita senantiasa merasa Allah tuh mengawasi semua perbuatan kita. Ini juga disebut dengan ma'rifat. Bahwasanya dia mengenal Allah seolah-olah Allah itu melihat seluruh amal-amal dia. Jadi kata Rasulullah, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Maka perasaan ini namanya muraqabah. Ini ihsan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tadi, gimana cara agar kita tuh yakin bahwa Allah tuh senantiasa mengawasi kita? Berarti kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, gimana orang tuh bisa yakin dengan kekuasaan Allah? Ma'rifat balik lagi kepada 2 hal, ilmu dan bukti. Itu sama kayak orang beli barang di marketplace. Oke, coba kita simulasi. Mas Abdur beli barang di marketplace. Gimana caranya? Saya beli, pertama saya cari barang yang saya pengen. Setelah dapat, saya pasti lihat rekomendasi komen-komen orang di bawah dulu. Sebelum komen? Oh, saya scroll lihat foto-fotonya barangnya. Saya lihat berapa ribu kejual atau berapa banyak kejual. Benar nggak? Iya sih. Nah, karena nggak mungkin sebanyak itu orang ketipu kan? Betul. Nah, kalau sudah ada yang paling banyak nih, contoh nih, laptopnya sama semua. Saya lihat nih, yang mana yang lebih banyak jual? Ini 500, ini 1000. Saya cari yang 1000 dong. Betul. Nah, kalau yang jual cuma 2 nggak ada fotonya biasanya. Betul. Tapi kalau 1000 pasti baru saya lihat reviewnya. Setelah lihat review, saya lihat fotonya. Setelah itu saya akan hubungin chat penjualnya. Semua itu adalah ilmu dan bukti yang mengantarkan saya pada keyakinan. Semakin kita yakin, semakin kita akan merasa connect. Berarti koneksivitas dengan Allah itu adalah tentang bukti dan ilmu yang kita kumpulkan. Allah itu benar ada atau tidak. Tapi kalau ada orang nih masih merasa bahwasanya kayaknya Allah ini, ya Allah ada, kayaknya sih, maka dia akan mudah meninggalkan sholat. Tapi begitu dia merasa betul-betul bahwa ini diawasin, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun apapun konsekuensinya.